Kalau misalkan kalian mau cari pertolongan, silahkan cari pertolongan. Dan gua akan nyusul si Rido atau bisa dibilang pacar gua untuk masuk ke dalam. Gua gak peduli apapun resikonya, gua akan masuk ke dalam dan nolongin si Rido gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya No Squad, si kumis tipis, si banget rempah. Nah, jadi buat kalian yang udah mendukung dan support, terima kasih. Semoga kalian dimanapun berada dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, yang belum komen, yang belum like, silahkan komen di bawah sini dan subscribe di bawah sini juga di channelnya Dengar Zone. Nah, jadi di segmen kali ini atau di video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman dari kemarin. Jadi gini, kemarin itu tuh ada yang inbox ke Facebook ya, ke Facebooknya DNS. Jadi, Bang, saya punya pengalamannya ini. Nah, sekarang saya bawa ini. Jadi judulnya itu pendakian ke Gunung Pepandayan. Nah, buat kalian yang tahu ya, gak usah disebutin di daerah mananya. Kalian yang tahu bisa ditebak aja itu Gunung Pepandayan lokasinya ada di sebelah mana. Jadi gak akan saya sebutin itu nama kotanya ya. Jadi tak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita masuk di segmen Doma. Dongeng malam dimulai. Nah, jadi ceritanya ini tuh ada 4 orang ya, atau si 4 orang ini tuh berpasangan gitu, cowok 2 cewek 2. Jadi mereka ini tuh pacaran gitu. Kita samarkan aja namanya itu jadi si Diki, si Rido, si Meli, sama si Laras nih. 4 orang gitu kan. Awal pertamanya itu mereka tuh biasa ya, mungkin libur kerja gitu atau di hari weekend gitu, mereka tuh kumpul di suatu kafe ya, atau di rumah makan kayak gitu, nongkrong-nongkrong lah. Nah, jadi mereka ini tuh membahas ya tentang mau pendakian gitu. Soalnya dari keempat mereka ini tuh selain hobi, mereka ini tuh juga suka atau bisa dibilang suka dengan hal-hal yang baru gitu. Nah, jadi mereka ini tuh hobinya itu sering naik gunung gitu. Nah, jadi pas ketemuan itu mereka tuh ngebahas gitu ya, weekend ini tuh mau kemana gitu. Nah, kepikiran lah bahwa sudah berunding gitu, mereka tuh dipastikan mau naik Gunung Pepandayan. Singkat cerita, kita langsung aja masuk ke ceritanya ya. Jadi mereka ini tuh kumpul di rumahnya si Diki ya. Mereka udah bawa persiapan masing-masing ya, sambil dimasukin itu persiapannya itu ke mobil si Diki nih, di bagasinya gitu. Nah, jadi singkat cerita mereka ini tuh dari Jakarta menujulah ke daerah Gunung Pepandayan gitu ya. Mereka tuh berjalan. Nah, singkat cerita mereka itu sudah sampai di kaki gunung tersebut, dan mereka pun diam sejenak gitu ya, gak langsung turun dari mobil. Mereka tuh terpaku atau terpana dengan pedesaan yang ada di kaki gunung tersebut nih. Jadi mereka tuh sambil diem ya di dalam mobil tuh, wah ini tuh perkampungannya ini tuh sejuk gitu ya, adem ya, bedalah sama di kota gitu ya. Kalian bisa bedain gitu ya, mana di kota yang atau di kampung gitu, suasana kan beda gitu. Nah, jadi mereka ini tuh sambil lihat-lihat gitu ya, mulai dari bangunan rumahnya itu
kalau di kampung itu kan di panggung gitu ya, rumahnya itu panggung dari kayu, terus dindingnya itu terbuat dari bambu yang dianyam gitu. Nah, di sebelah perkampungan itu tuh terlihat gitu sawah ya, pesawahan dan panorama alam yang sejuk lah. Tak lupa juga ada hewan-hewan dan hewan ternak warga itu pun saling bersahutan gitu. Pokoknya mah adem lah, cocok buat refreshing gitu. Nah, jadi mereka ini tuh turun dari mobil, mau nitipin mobilnya ini tuh ke rumah si Pak Kades gitu, yang ada di desa tersebut. Nah, pas mereka turun dari mobil, mereka ini gak sengaja ketemu sama seorang petani nih. Jadi si Diki ini tuh nanya gitu sama si petani, "Mang, maaf, kalau rumahnya Pak Kades di sebelah mana?" gitu, kata si Diki itu. Si petani ini pun menjawab, "Oh, itu Den, yang pagarnya warna biru," kata si petani itu. "Emangnya Aden dari mana?" gitu, kata si petani itu. "Saya dari Jakarta, mau camping di gunung gitu, di puncak gitu ya." "Oh iya, Mamang mau ingetin," gitu, kata si petani ini tuh. "Kalau misalkan Aden nanti sama rombongan gitu di puncak gitu, Aden jangan coba-coba masuk ke hutan yang udah dipagar gitu." Nah, jadi di hutan di puncak Gunung Pepandayan ini tuh, di hutannya itu ada dipagar gitu ya. Gak luas-luas amat sih, cuman berapa hektar gitu. Dikit lah. Dipagar gitu sama si kuncen yang ada di kampung tersebut nih. Si mamangnya itu wanti-wantiin gitu ya ke si Diki dan rombongannya jangan sekali coba-coba mendekati hutan tersebut gitu ya, apalagi sampai berani masuk gitu. Nah, si Diki ini pun menjawab ya, "Emang kenapa Mang?" gitu. "Emangnya gunung di sini atau hutan di sini tuh terdengar angker gitu atau gimana gitu?" Ya, si Omang ini pun menjelaskan, "Enggak sih Den, cuman di sini tuh eh sudah apa ya, sudah diberi amanat sama si Kuncen bahwa semua warga yang di sini tuh harus bilang ke tamu ataupun ke pendaki yang lain yang mau mendaki gitu, jangan mendekati ke hutan yang dipagar ini tuh." Jadi si Diki ini pun gak terlalu apa ya, mungkin gak terlalu ditanggapin gitu. Jadi mereka ini tuh pun iya-iya aja gitu. Nah, singkat cerita, si Mamang pun si petani ini tuh pamitan. Si Diki ini pun langsung menuju ke rumah Pak Kades gitu. Niatnya mau nitipin mobil nih. Setelah beberapa langkah menuju rumah Pak Kades, akhirnya pun si Diki ini tuh sampai di rumah Pak Kades gitu. Nah, kebetulan yang ngebukain atau yang nyambut mereka ini tuh Pak Kades sendiri gitu. Nah, jadi si Diki ini tuh datang, "Assalamualaikum." Kebetulan yang buka pintu kan si Pak Kades. "Ya, waalaikumsalam," kata si Pak Kades. "Ayo masuk, bicaranya di dalam," kata si Pak Kades itu. "Aden ini dari mana?" kata si Pak Kades ini, "dan kesini itu mau apa?" gitu. Nah, si Diki ini sama rombongannya pun menjelaskan bahwa dia tuh dari Jakarta dan mau camping beberapa malam di puncak Gunung Pepandayan. Jadi si Pak Kades ini tuh apa ya, ngingetin lagi lah apa kata si petani tadi gitu, bahwa kalau mau camping atau mau apa ya, mau muncak gitu ya boleh-boleh saja, cuman ada satu larangan yang gak boleh mereka langgar gitu. Jadi si Pak Kades ini tuh ngejelasin gitu bahwa di puncak gunung tersebut ada hutan yang dipagar. Nah, jadi si Diki ini tuh gak boleh gitu ya masuk ke dalam hutan tersebut gitu. Nah, si Diki pun gak terlalu dirowin ya sama si Diki dan rombongan ini tuh. Nah, mereka ini ngobrol sana ngobrol sini. Singkat cerita mereka tuh
mobilnya ini udah dititipin ya, karena kan pekarangan atau bisa dibilang halaman rumah si Pak Kades ini tuh apa ya, lega gitu, lega teh naon bahasa Indonesia teh nya euy. Luas gitu tah. Jadi si Pak Kades, kata si Pak Kades ini tuh boleh saja, soalnya halaman rumah saya itu luas gitu, cukuplah untuk 3 atau 4 mobil, cukup 4 mobil itu masuk gitu, kata si Pak Kades. Nah singkat cerita mereka ini tuh udah pamitan sama si Pak Kades mau langsung jalan ke gunung tersebut nih. Jadi mereka ini tuh keluar dari rumah si Pak Kades. Sebelum mereka melanjut pendakian atau melanjut perjalanan, mereka juga tak lupa ya untuk berdoa gitu menurut kepercayaan mereka masing-masing gitu, gak langsung jalan aja gitu. Mereka ini tuh berdoa dulu gitu supaya dilancarkan di jalan lah, apalah gak ada halangan gitu. Nah, jadi di perjalanan mereka dari bawah ke atas ini tuh gak ada apa ya, gak ada horor-horornya gitu, makanya saya singkat aja gitu. Jadi mereka ini tuh singkatnya udah sampai lah di puncak gitu, atau bisa dibilang di suatu tempat tenda gitu ya, tempat bikin tenda buat ngecamp gitu. Jadi mereka ini tuh udah sampai ya. Nah kebetulan dari tempat ngecamp mereka ini tuh eh, gak jauh dari hutan yang dipagari ini tuh. Jadi mereka ini ngecamp di sini gitu. Nah hutan yang dipagari ini tuh agak jauhan sedikit, cuman kelihatan lah sama mereka ini tuh hutannya itu. Soalnya kan dipagar gitu kelihatan lah. Nah yang lain kan langsung prepare gitu ya, berdiriin tenda gitu. Nah sementara si Diki sama si Rido ini tuh malah bengong gitu, atau bisa dibilang terpaku lah melihat ke hutan yang dipagar ini tuh. Nah si Diki ini tuh bilang, oh jadi ini ya hutan yang dibilang sama si Mamang Petani dan si Pak Kades. Si Diki ini tuh gak apa ya, gak terlalu di ini ya, gak terlalu dipikirin gitu, atau bisa dibilang lah dihiraukan aja. Orang hutannya itu gak ada serem-seremnya sama sekali, kata si Diki ini tuh. Nah saking asiknya mereka ini berdua nih melihat hutan tersebut, nah terdengarlah suatu teriakan gitu dari si ceweknya mereka berdua nih, woi gitu. Malah bengong di sana, bantuin apa gitu, bantuin ini diriin tenda gitu, kata si ceweknya itu. Nah singkat cerita mereka ini tuh langsung ngebantuin si ceweknya masing-masing ya buat ngediriin tenda gitu. Nah singkat cerita tendanya udah jadi gitu, mereka pun prepare gitu ya, barang-barang semua dikeluarin dari tas, dan mereka ini tuh singkat cerita udah di luar gitu ya, barang-barang udah beres semua, tenda tinggal mereka ini tuh santai-santai lah, ngopi-ngopi gitu biasa. Mereka ini tuh sedang ngumpul ya di kobaran api unggun gitu, mereka berempat ini tuh. Nah tiba-tiba si perempuannya ini tuh mau mandi gitu, karena kan aliran sungai dekat gitu sama tenda mereka. Jadi si perempuan ini tuh mau mandi gitu, celetuklah si Laras ini tuh, Mel antar gua mandi yuk gitu, soalnya kalau misalkan gua gak mandi gua gak bakalan bisa tidur nih gitu, kata si Laras ini tuh. Yaudah ayo gitu ya, kata si Mel itu. Nah, jadi tinggal tersisa si Diki lagi sama si Rido nih. Nah si Rido ini tuh nyeletuk ya, atau bisa dibilang nunjuk-nunjuk gitu ke arah hutan tersebut nih, karena kan mereka ini tuh sampainya sore. Nah mereka ini tuh sehabis ngediriin tenda gitu, menjelanglah sehabis maghrib gitu, atau bisa dibilang sebelum isya lah. Jadi si Rido ini tuh pas ngelihat ke arah hutan yang dipagar ini tuh, dia itu kaget ya. Kagetnya kenapa? Jadi pas si Rido ngelihat ke sana itu, yang tadinya cuma hutan belantara
kenapa pas di malam hari ada sebuah perkampungan gitu. Dan lampu menyala gitu ya dari perkampungan tersebut ini tuh. Nah mereka berdua pun heran gitu kan. Mereka ini diliatin aja. Nah si Rido ini tuh ngajak si Diki untuk masuk ke dalam perkampungan tersebut. Kata si Rido ini tuh, Dik, gimana kalau kita masuk ke dalam perkampungan tersebut? Nah untungnya si Diki ini tuh nolak gitu. Jadi mereka ini tuh gak jadi gitu untuk masuk ke perkampungan tersebut. Sempet mereka ini tuh cekcok ya, berdebat karena kan si Rido mau masuk, si Dikinya gak mau gitu. Nah diputusin lah sama si Diki ini tuh, ya udah kalau lo mau masuk itu masuk aja sendirian, gue emang mau nyusul cewek-cewek yang lagi mandi gitu, karena kan gue mau mandi juga gitu, kata si Diki ini. Nah si Rido ini tuh pun gak jadi ya masuknya karena kan mungkin dia takut gitu atau gimana gitu. Nah singkat mereka udah mandi semua dan mereka pun masak-masak lah untuk makan gitu ya, makan malam. Selesai mereka makan malam, masak-masak, mereka ini tuh kumpul lagi gitu ya di kobaran api unggun ini sambil menunggu ngantuk datang gitu. Nah tiba-tiba pas mereka lagi ngumpul ini tuh, selang beberapa menit setelah makan, si Rido ini tuh nyeletuk, kok udah makan malah ngantuk ya gitu, kata si Rido ini tuh. Ditembalin lah sama si Diki, lu mah dasar SMK gitu ya, udah makan langsung kabur gitu ya. Nah si Ridon itu gak terlalu menghiraukan apa kata si Diki ini, langsung aja menuju tenda gitu ya dan nyuekin si Diki. Nah si Diki ini tuh bilang ke si Meli sama si Laras ini tuh, sama kedua cewek ini tuh, Mel kalau misalkan kalian ngantuk kalian boleh tidur gitu ya, gue emang belum ngantuk gitu, kata si Diki ini tuh. Nah singkat cerita si Meli sama si Laras ini pun masuk ya untuk tidur gitu, sedangkan yang tersisa di luar ini tuh si Diki seorang gitu. Nah si Diki ini tuh sempat bilang sama si Laras sama si Meli itu, kalau misalkan kalian ada apa-apa gitu bilang aja gitu ya ke si Diki, soalnya kan si Diki belum ngantuk gitu, masih ngerokok aja gitu di luar. Nah pas si Diki sendirian ya di luar sambil ngerokok, sambil mainin asap rokok gitu ya di kebul-kebul. Nah tiba-tiba di punggungnya ini, atau bisa dibilang di apa ya ini teh, di leher bagian belakang si Diki ini tuh ada yang niup ya. Pas ditengok si Diki di ke belakang kok gak ada gitu. Nah kejadian lagi, ditiup lagi, ada yang niup lagi, ditengok lagi gak ada gitu. Nah sontak si Diki ini tuh langsung tertuju pandangannya sama hutan tersebut nih. Pas si Diki nengok ke arah hutan tersebut, nengok gini ya, kok ada yang aneh gitu, kata si Diki ini tuh. Yang tadinya cuman dilihatkan perkampungan, semakin malam kok semakin banyak warga yang beraktivitas nih. Si Diki ini tuh pertama ngelihat anak kecil yang sedang bermain gitu ya, sedang bermain kelereng. Nah si Diki ini tuh bilang, atau bisa ngegerutu dalam hati lah, kok bisa ya anak jam segini main gitu, apa gak dicariin sama ibunya gitu. Nah kata hati si Diki itu, pas si Diki nengok jam kan jam setengah 12 malam gitu, sedangkan mereka pas ngelihat ke kampung tersebut seakan-akan terjadi di siang hari gitu, jadi beraktivitasnya itu seakan-akan beraktivitas di siang hari gitu. Pas si Diki ngelihat, nah seakan-akan si Diki ini itu terhipnotis untuk menuju perkampungan tersebut nih. Jadi si Diki ini tuh seakan-akan gak sadar mulai berjalan memasuki hutan yang dilarang ini tuh. Si Diki berjalan terus mendekati perkampungan tersebut. Nah alangkah kagetnya si Diki ini tuh pas ngelihat ke dalam kampung tersebut,
Jadi di kampung ini tuh banyak sekali warga yang beraktivitas ya. Mulai dari ngelihat ibu-ibu lah, entah yang lagi ngegosip atau apa gitu. Nah Sidik ini tuh ngelihat juga kakek-kakek yang sedang ngeluarin dombanya keluar dari kandang gitu, seakan-akan si kakek ini tuh mau pergi mengembala gitu, sedangkan jam yang dilihat oleh Sidiki ini tuh jam setengah 12 malam. Nah pas Sidiki udah ngelihat si kakek ini tuh, alangkah terkejutnya Sidiki pas di hadapan Sidiki ini tuh berdiri sosok ibu-ibu yang lagi menyapu nih, menyapu di halaman gitu pakai sapu lidi ya. Jadi si ibu ini tuh seakan-akan merasakan atau bisa dibilang melihat kedatangan Sidiki ini tuh. Jadi si ibu ini tuh sontak melihat ke arah muka Sidiki ini. Pas-pasan Sidiki juga melihat. Otomatis mereka bertetap muka kan. Nah, pas Sidiki ngelihat ke si ibu-ibu yang lagi nyapu ini tuh, alangkah kagetnya Sidiki, si ibu ini tuh mukanya pucat ya, sambil matanya merah melotot. Sontak Sidiki pun kaget dan mundur beberapa langkah lalu pergi ke tenda ya, lari dan masuk ke tenda dengan napas yang terengah-engah. Dan alangkah kagetnya Sidiki pas masuk ke dalam tenda, si Rido udah nggak ada. Dicarilah sama Sidiki ini tuh di sekeliling tenda ya, mungkin kata Sidiki ini tuh si Rido ini tuh lagi kencing atau bisa dibilang lagi buang air besar gitu ya di semak-semak. Udah dikelilingi seluruh tenda gak ada. Nah Sidiki ini tuh manggil kedua cewek ya, atau bisa dibilang yang satu pacar Sidiki, yang satu pacar si Rido. Dibilanglah ke mereka ini, Mel, Ras, si Rido hilang nih gitu, tolong keluar cariin dong, bantuin gitu kata Sidiki ini tuh. Nah si Meli ini tuh jawab dari dalam tenda ya, apaan sih lo dik gitu, ganggu orang tidur aja gitu, masih ngantuk nih gitu kata si Meli ini tuh. Pacar lo hilang gitu kata si Diki ini tuh, ditembalin lagi. Sontak mereka pun berdua langsung keluar tenda dan mencari si Rido ini tuh, udah dikelilingin gak ada. Nah terus si Diki ini tuh bilang, perasaan gue si si Rido ini tuh ke kampung atau bisa dibilang ke hutan yang dilarang ini tuh, kata si Diki tuh. Nah dijawablah sama si Meli, kenapa lo bisa sebegitu yakin gitu kalau Rido pergi ke sana. Nah diceritain lah sama si Diki bahwa dari tadi gitu, dari tadi kalian mandi itu si Rido ini tuh kekeh gitu mau ngajak ke perkampungan tersebut, namun untungnya sama si Diki itu selalu ditolak gitu. Nah terus si Laras ini pun ngomong gitu, bisa bicara, ya udah kalau gitu kita langsung aja gitu ya susul ke kampung tersebut sebelum terlalu jauh gitu. Nah mereka ini tuh berjalan sambil setengah lari ya mendatangi lagi kampung tersebut, dan mereka pun bertemu dengan si Rido nih. Nah jadi si Rido ini tuh posisinya tuh berjalan tapi dengan mata tertutup dan kepalanya sedikit miring kayak gini nih, tapi posisinya berjalan. Nah teriakin lah sama mereka bertiga ini tuh, Rido, Rido gitu, lo mau kemana gitu, jangan masuk ke kampung tersebut gitu, bahaya gitu kata mereka ini tuh. Nah jadi si Rido ini tuh seakan-akan gak terdengar atau bisa dibilang mungkin gak dihiraukan sama si Rido ini tuh. Nah si Rido ini tuh langsung buka pagar ya dan langsung masuk ke perkampungan tersebut gitu. Nah pas mereka udah sampai ya di batas pagar gitu, si orang tiga ini tuh, si Meli ini tuh ngomong gitu sama si Diki, Dik gimana ini Dik, pacar gua kok masuk gitu, ada apa nih sebenarnya gitu. Kata si Diki ini tuh, tenang dulu Mel,
kita tunggu 1 jam atau 2 jam gitu, mungkin si Ridho sebentar lagi keluar gitu dengan sendirinya gitu. Mereka ini tuh udah nunggu gitu ya, kurang lebih 1 jam mereka nunggu, si Ridho belum juga keluar dari kampung tersebut nih. Jadi si Meli ini pun pacarnya si Ridho ini pun sontak cemas ya. Nah si Meli ini tuh udah mondar mandir gitu. Nah bicaralah si Meli ini sama si Dik, Dik kalau misalkan gak ada pertolongan atau misalkan si Ridho gak balik juga, gue gak mau tahu, gue mau nyusulin si Ridho dan akan masuk ke dalam hutan tersebut gitu, kata si Meli itu. Nah dicegahlah sama si Dikin itu, lo tenang dulu Mel gitu, kata si Dikin itu, gak usah apa ya, terbawa emosi gitu, ini tuh berbahaya gitu, tempat ini berbahaya gitu, kalau misalkan lo cemas sama gitu, kita pun semua cemas di sini, apalagi si Ridho ini tuh teman baik gue gitu, kata si Diki ini tuh. Nah jadi sekarang kita mah tunggu aja di sini. Nah kalian tunggu di sini, sedang sementara si Diki ini tuh mau niatnya mau mencari pertolongan ke bawah ke kaki gunung tersebut ya, bisa dibilang ke warga tadi nih yang di pertama awal mereka bertemu. Nah si Meli ini tuh gak terima gitu, jadi ngomong lagi lah si Meli ini tuh. Jadi mereka ini tuh cekcok ya, beradu argumen gitu. Si Meli ini tuh mau masuk gitu, mau berapa lama gitu, kata si Meli ini tuh, Dik gitu, kamu mencari pertolongan ke bawah gitu, sedangkan kampung yang di bawah ini kan jauh gitu jaraknya, mau berapa lama gitu. Nah sambil ngedorong si Diki ini tuh, si Meli ini tuh, si Diki pun sontak terjatuh dan terpental ke belakang. Jadi si Meli ini tuh bilang lagi ya, kalau misalkan kalian mau cari pertolongan, silahkan cari pertolongan, dan gua akan nyusul si Ridho atau bisa dibilang pacar gua untuk masuk ke dalam. Gua gak peduli apapun resikonya, gua akan masuk ke dalam dan nolongin si Ridho gitu, kata si Meli ini tuh. Kalian kalau misalkan mau cari pertolongan ke bawah silahkan gitu, itu pun kalau kalian itu masih peduli sama si Ridho dan gua, kata si Meli itu. Nah singkat cerita si Meli pun langsung kabur ya atau lari ke dalam hutan tersebut, membuka pintu langsung lari masuk ke dalam gitu. Nah si Laras ini pun sambil nangis gitu ya, Mel lo kenapa sih lo ngelakuin hal ini gitu, itu kan berbahaya gitu, kata si Meli ini tuh, kata si Laras ini tuh, kenapa lo sampai nekat gini gitu ngelakuin hal seperti ini. Nah si Meli itu gak memperdulikan si Laras ya. Nah si Laras pun langsung bangun, langsung ngambil tangan si Diki untuk membangun si Diki. Nah sementara si Diki ini tuh langsung mengajak si Laras untuk mencari pertolongan lah ke bawah gitu, atau bisa dibilang ke kaki gunung tersebut nih. Jadi si Diki ini tuh dan si Laras langsung lari ke tenda ya untuk mencari penerangan atau headlamp lah. Mereka ini tuh cari headlamp ya untuk penerangan jalan nih. Nah tiba-tiba, nah jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya bisa langsung disambung di part 2 ya. Nah jadi sementara di part satunya itu dulu ya buat ceritanya. Dan sedikit pemberitahuan lagi buat kalian nih yang punya cerita mistis ataupun cerita horor ya, buat pengalaman pribadi kalian bisa langsung hubungi di TikTok No Squad yang ada di bawah sini, atau ke Facebooknya juga DNS yang ada di bawah sini nih. Jadi sebelum kalian itu nonton ya, alangkah baiknya kalian bantu dukung channel kami juga dengan cara subscribe, like, dan komen dan share video gua sebanyak-banyaknya ke teman kalian biar gua lebih semangat lagi buat kontennya guys. Nah jadi di video kali ini atau di segmen Doma kali ini cukup sekian dulu ya, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.